Informasi dan inspirasi pendengar masih bersama saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda di Farata pagi ini untuk edisi hari ini. Kita ke topik wawancara kita pagi ini terkait dengan fenomena El Nino yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Nah, Kepala BPBD NTT ini akan mengajukan status bencana kekeringan. Informasi selengkapnya kami sudah terhubung bersama dengan Kepala BPBD NTT. Ambrosius Kodo melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Ambrosius. Selamat pagi untuk para pendengar RRI ND di mana saja berada. Salam sehat dan salam tangguh. Ya, salam sehat, salam tangguh. Pak Ambrosius, ini terkait dengan fenomena El Nino yang terjadi di wilayah NTT. Ini kabarnya BPBD NTT akan mengajukan status bencana kekeringan begitu Pak Ambrosius ya? Ya, betul. Berkaitan dengan fenomena El Nino yang berdampak pada berkurangnya hujan di saat kita memasuki musim penghujan. Sebagaimana sejak awal di April 2023 BMKG merilis perakiran awal musim kemarau. Sebenarnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Oke. Kenapa sejak awal diumumkan itu kemudian pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat? Karena memang Provinsi Nusa Tenggara Timur ini setiap tahun mengalami kekeringan yang berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Lalu kemudian kita mengikuti terus kondisi cuaca dan iklim di Nusa Tenggara Timur berdasarkan informasi dari Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur. Itu mengatakan bahwa di Desember itu semua wilayah di NTT sudah memasuki musim penghujan. Namun karena fenomena El Nino justru di bulan Desember itu justru belum sampai 50%, bahkan sangat berada di bawah 50%. Zona musim di NTT yang sudah mulai memasuki musim penghujan, masih banyak yang belum memasuki musim penghujan. Walaupun memang terjadi hujan di wilayah-wilayah tersebut, di zona musim tersebut, tetapi teman-teman dari BMKG menakar hujan itu belum bisa disebut sebagai memasuki musim penghujan. Okay. Lalu kemudian menyikapi kondisi ini bahkan sampai dengan bulan Januari awal itu kita mencermati masih banyak dari terus rilis dari BMKG itu bahwa masih banyak wilayah zona musim BNTT yang memang belum memasuki musim penghujan. Okay. Oleh karena itu di 2 pekan yang lalu kami melaksanakan rapat kelompok kerja penanganan kekeringan sebagaimana yang sudah diatur di dalam rencana kontingensi bencana kekeringan. Kita punya kelompok kerja penanganan kekeringan yang terdiri dari instansi terkait, akademisi, kemudian forum pengurangan risiko bencana Provinsi NTT, lalu kemudian menganalisis kondisi ini. Lantas kita mendapatkan informasi dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II bahwa kondisi muka air waduk kita itu sudah sangat sudah di bawah 50%, 47% kondisi ini. Sehingga ini juga dari sisi elevasi juga sudah sulit untuk mengairi, katakanlah untuk dimanfaatkan untuk pengairan lah begitu. Oleh karena itu dari hasil rapat itu kemudian kita putuskan memohon data dari teman-teman dari sektor pertanian untuk memastikan dampak daripada pergeseran musim tanam ini karena hujan yang sedikit dan musim hujan yang terlambat memulai ini dapat berpengaruh kepada produktivitas para petani dan juga cadangan pangan para petani kita. Oleh karena itu kemudian kita akan melakukan analisis data-data tersebut dan kita akan memberikan pertimbangan kepada pimpinan daerah sehubungan dengan kondisi kekeringan ini yang berdampak pada
kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Oke. Nah, kemudian juga kita sebetulnya kita punya stok logistik yang cukup dari sesuai dengan keterangan dari teman-teman dinas sosial bahwa setiap kabupaten itu setiap tahunnya itu mempunyai stok beras, cadangan beras pemerintah atau CBP dalam kewenangan bupati atau wali kota itu sebanyak 100 ton. Oke. Lalu kemudian cadangan beras pemerintah dalam kewenangan gubernur ada 200 ton. Namun pemanfaatan ini tentu saja menyesuaikan dengan kondisi kebencanaan di wilayah masing-masing. Oke. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga kami ingin menghimbau kepada teman-teman kepala pelaksana BPBD kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk mencermati dampak daripada dampak daripada bergesernya atau fenomena El Nino ini terhadap pola tanam dan lain sebagainya yang dilakukan oleh para petani di wilayah masing-masing, sehingga kemudian lalu dianalisis dan dikaji lalu menetapkan kondisi kebencanaan itu. Jadi tidak menunggu dari pemerintah provinsi, walaupun sesuai dengan dokumen rencana kontingensi kekeringan di Nusa Tenggara Timur kita dengan dengan 2 indikator sudah bisa menetapkan status kebencanaan. Tetapi alangkah lebih baiknya juga teman-teman di BPBD Kabupaten Kota menganalisis betul sehingga lebih mudah, lebih dini menyiapkan langkah-langkah, membangun koordinasi dengan semua stakeholder di wilayah masing-masing untuk mulai menata dan melakukan penanganan terhadap dampak daripada El Nino ini. Ya. Lalu kemudian yang paling penting juga itu memetakan atau mengkoordinasikan semua model jaring pengaman sosial yang sudah ada di Kementerian Sosial, lalu intervensi-intervensi bagi pemberdayaan masyarakat di wilayah kita, lalu kemudian kita petakan dengan baik, dari gap-gap yang ada ini, mana yang pemerintah daerah bisa masuk. Yeah. Lalu kemudian kita mesti ingat bahwa sesuai dengan Undang-Undang 24/2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana itu oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Sehingga kita bisa berbagi peran di situ. Pusat melakukan apa, provinsi melakukan apa, dan kabupaten kota melakukan apa. Sehingga terbagi beban-beban tugas itu dan kita terarah pada penanganan kepada warga masyarakat. Satu hal yang paling penting adalah kita mesti ingat bahwa apapun kondisi kebencanaan itu, yang pertama kita harus ingat rakyat tidak boleh lapar. Ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian baru kita menyesuaikan hal-hal lainnya. Demikian sementara. Baik. Pak Ambrosius sudah menerima informasi juga begitu dari kabupaten kota yang ada di NTT yang mengeluhkan terkait dengan curah hujan yang sedikit yang berdampak pada pertanian dan lain sebagainya di kabupaten kota NTT. Sampai ada sama sekali. Yang ada selama ini kita lakukan adalah dengan inisiatif dan sesuai dengan rencana kontingensi dan kelompok kerja penanganan kekeringan di level provinsi. Nah, kita berharap agar kabupaten kota ini juga bersinergi dalam dalam konteks penanganan kekeringan ini sehingga bisa juga menetapkan status di wilayah masing-masing, lalu kemudian kita berbagi peran dan penetapan status ini juga sebetulnya memudahkan teman-teman di kabupaten kota untuk mengakses sumber daya baik yang ada di pemerintah kabupaten kota melalui pos belanja tidak terduga maupun menggerakkan semua sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Nah, kuncinya satu juga adalah menggandeng forum pengurangan risiko bencana yang ada di wilayah masing-masing. Karena forum pengurangan risiko bencana sebagai platform kolaborasi pentahelix di wilayah masing-masing bisa lebih mudah untuk merencanakan, menganalisis, merencanakan dan juga menggerakkan sumber daya di dalam rangka penanganan kedaruratan yang disebabkan oleh kekeringan. Baik. Demikian. Baik. Dan pengajuan ini Pak Ambrosius, pengajuan status bencana ini kapan begitu waktunya? Kita terus mengkaji dengan kondisi hujan kita, koordinasi dengan teman-teman dinas pertanian, apakah kemudian
lambatnya musim hujan ini masih bisa efektif atau tidak dalam rangka para petani untuk mulai menanam. Kalau misalnya Dinas Pertanian menyatakan bahwa kondisi seperti ini memang walaupun orang menanam tapi sangat mungkin tidak produktif, nah di situ mungkin kita akan melihat lalu berapa luas lahan dan lain sebagainya yang bisa produktif dan lain sebagainya. Kita akan analisis data seperti itu menjadi penting agar penetapan status bencana itu memang merujuk pada kondisi faktual di lapangan. Baik, ditambah dengan laporan dari BPBD kabupaten kota yang ada di NTT begitu ya Pak Ambrosius ya? Ya, benar sekali, benar sekali. Baik, Pak Ambrosius terakhir silakan apa himbauannya untuk masyarakat di wilayah NTT terkait dengan fenomena El Nino? Untuk warga masyarakat Nusa Tenggara Timur, kami ingin menyampaikan bahwa kita sekarang memang sedang dalam musim penghujan. Walaupun BMKG menyampaikan bahwa belum semua zona musim di Nusa Tenggara Timur memasuki musim penghujan. Tetapi namanya musim penghujan, kita tentu mesti waspada terhadap potensi ancaman bencana cuaca ekstrim yang diakibatkan oleh musim penghujan. Bisa terjadi hujan yang deras, bisa menimbulkan banjir dan longsor. Jadi kita tetap waspada untuk selalu mengamati kondisi cuaca, dan kalau lagi hujan berat, angin kencang, sebaiknya kita tidak beraktivitas di luar rumah, dan untuk mencegah kemungkinan buruk. Lalu kemudian yang berikut sehubungan dengan fenomena El Nino, saya menghimbau para warga masyarakat Nusa Tenggara Timur, para petani untuk tidak memaksakan diri untuk menanam tanaman-tanaman yang usia tanamnya panjang, misalnya tidak memaksakan diri untuk menanam padi, karena sebagaimana informasi dari BWS bahwa tinggi muka air di waduk-waduk sudah di bawah 50%. Oleh karena itu mari berdiskusi dengan para PPL, kemudian menanam palawija yang lebih mungkin dan lebih cocok, sehingga para petani kita tetap bisa produktif, dan juga kita berharap punya cadangan pangan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih informasinya Pak Ambrosius. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi, salam sehat, salam tangguh. Salam sehat dan salam tangguh. Mereka demikian wawancara kami bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD NTT Ambrosius Kodo yang sudah menyampaikan terkait dengan fenomena El Nino begitu yang terjadi di NTT, dan ini dalam analisisnya ke depan berencana akan mengajukan status bencana kekeringan. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda, tetap di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.